Oke, kita ketemu lagi. Hari ini kita bakal bedah saham yang ceritanya wah, penuh kejutan. Kita akan dalami laporan keuangan dari PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk, atau yang kita kenal dengan kode ZYRX. Yuk kita mulai. Pernah nggak sih teman-teman buka laporan keuangan, terus lihat angka-angka pating sliwer, istilah aneh-aneh, dan akhirnya jadi pusing sendiri, nggak tahu mesti lihat yang mana dulu? Wajar kok, banyak yang begitu. Tapi tenang dulu. Di sini kita akan coba bongkar bareng-bareng satu persatu dengan cara yang simpel. Tujuannya apa? Biar kita benar-benar ngerti ini mesin bisnisnya lagi jalan kenceng atau malah lagi batuk-batuk. Oke, aturan pertama sebelum kita ngomongin angka-angka, kita harus kenalan dulu sama perusahaannya. Siapa sih ZYRX ini sebenarnya? Jadi, ZYRX ini adalah perusahaan lokal kita yang mainnya di industri hardware teknologi. Kebayang ya, mereka ini yang bikin laptop, komputer, dan perangkat keras sejenisnya. Alright, pemanasannya cukup. Sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Kita mau cek kinerjanya. Dua hal yang paling pertama dilihat semua orang, penjualan dan laba. Coba lihat angka ini. Ini yang pertama kali bikin saya melotot pas baca laporannya. Di tahun 2025, penjualan ZYRX tembus 1,17 triliun rupiah. Angka yang gede banget kan? Tapi yang benar-benar bikin geger itu bukan cuma angkanya, tapi peningkatannya. Coba deh lihat perbandingannya. Dari yang tadinya sekitar 364 miliar di 2024, tahu-tahu melompat jadi di atas 1 triliun. Itu naiknya lebih dari 3 kali lipat loh, cuma dalam setahun. Gila, ini pertumbuhan yang super agresif. Nah, sebagai investor yang pinter, kita nggak boleh langsung senang. Justru di sini pertanyaan kritis muncul. Penjualannya sih meroket, tapi untungnya gimana? Ikutan naik nggak? Soalnya, buat apa omset gede kalau nggak ada untungnya? Cuma capek doang kan? Nah, ini dia jawabannya. Di tahun 2025, laba bersih yang berhasil mereka kantongi itu sebesar 43,5 miliar rupiah. Dan lagi-lagi, kalau kita bandingkan sama tahun sebelumnya, peningkatannya juga nggak main-main. Dari 15 miliar jadi 43,5 miliar. Artinya, pertumbuhan penjualan yang dahsyat tadi beneran berhasil nyampe ke kantong perusahaan sebagai laba. Sejauh ini, ceritanya kelihatan sempurna banget ya kan? Keren banget. Tapi, apakah ceritanya cuma seindah ini? Pertumbuhan emang keren, tapi investor yang jeli tahu, cerita nggak berhenti di situ. Sekarang kita harus jadi detektif. Kita cek kesehatan fondasi perusahaannya. Nah, disinilah ceritanya mulai seru. Gampangnya gini, kita bakal bandingin apa aja sih yang dipunya perusahaan atau asetnya sama apa aja yang jadi utangnya, alias liabilitas. Seimbang nggak nih antara keduanya? Asetnya juga ikut-ikutan bengkak, sejalan sama penjualannya yang meroket tadi. Dari 392 miliar di tahun 2024, asetnya jadi 1,17 triliun. Jelas, ini nunjukin mereka lagi ekspansi gede-gedean. Tapi, nah, di sini nih, kita mulai nemuin plot twistnya. Lihat angka utangnya. Dari cuma 92 miliar di tahun 2024, angkanya meledak jadi 830 miliar di 2025. Ini bukan lagi kenaikan biasa. Ini lonjakan yang wow, gede banget. Dan grafik ini ngasih gambaran yang jelas banget. Di tahun 2025, 71% dari total aset perusahaan ternyata dibiayai dari utang. Artinya, dari setiap 100 rupiah aset yang mereka punya, 71 rupiahnya itu dari utang. Ini tuh kayak lampu kuning di dashboard mobil. Bukan berarti mobilnya bakal mogok sekarang, tapi kita harus super waspada. Risikonya lebih tinggi. Ini yang harus kita tanyakan sebagai calon investor. Oke, pakai utang buat gedein bisnis itu wajar. Tapi pertanyaannya, utang segede ini sehat nggak? Berkelanjutan nggak? Ini risiko yang wajib banget kita perhitungkan. Kita udah lihat pertumbuhan, kita udah lihat risiko utang. Tapi ada satu lagi tes kesehatan terakhir yang paling krusial. Saya suka bilang ini tes kejujurannya laporan keuangan, yaitu arus kas. Gini teman-teman, arus kas itu darahnya perusahaan. Titik. Laba di atas kertas itu bisa diakalin pakai trik akuntansi, tapi duit kas di bank nggak bisa bohong. Cash is king, beneran. Dan disinilah kita menemukan sesuatu yang aneh. Sesuatu yang nggak sinkron. Lihat deh perbandingan ini. Di kiri, labanya naik gila-gilaan, hampir 190%. Tapi di kanan, lihat, posisi kas di akhir tahunnya malah turun, minus 28%.
Nah loh, ini tanda tanya super besar. Kenapa bisa laba gede tapi duitnya malah berkurang? Itu ibaratnya kita punya mobil Ferrari tapi nggak ada bensinnya. Mau ngapain? Cuma dipajang doang. Kemana perginya uang kas ini? Apakah nyangkut di piutang? Atau jadi stok barang di gudang? Ini PR buat Anda sebagai investor untuk cari tahu lebih dalam. Oke, kita udah bongkar-bongkar isi perutnya ZRX. Ceritanya menarik kan? Sekarang, ayo kita rangkum semuanya biar gampang dicerna. Intinya, begini, ZRX ini kayak koin dengan dua sisi yang sangat berbeda. Di satu sisi, kita lihat kekuatan yang luar biasa, pertumbuhan penjualan dan laba yang bikin ngiler. Tapi di sisi lain, ada bendera merah. Ada risiko yang harus kita waspadai. Utangnya membengkak dan arus kasnya malah jadi tanda tanya besar. Tugas saya di sini bukan ngasih tahu teman-teman harus beli atau jual. Tugas saya adalah ngasih kacamata analisis biar teman-teman bisa menilai sendiri. Nah, dengan semua data ini di tangan, pertumbuhan yang gila-gilaan tapi diimbangi risiko utang dan kas yang jadi pertanyaan, sekarang bolanya ada di tangan Anda. Apakah ZRX ini layak masuk ke daftar pantauan investasi Anda?